Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sambalu Gamasi? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali yang mendengarkan kami di 105,9 Radio Gamasi FM ataupun yang mengikuti selalu siaran-siaran kami, program kami baik melalui live streaming di www.radiogamasi.com ataupun yang hari ini menyaksikan kami melalui saluran YouTube di Gamasi FM Official. Nah, tentunya juga saya Mila untuk hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam suasana bahagia, dalam suasana berbeda tentu karena kita berada di ruangan yang berbeda, tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya karena biasanya kita di studio Sambalu ataupun mungkin di tempat-tempat lain. Kami punya studio dadakan. Ini studio mini dari Radio Gamasi yang memang kami persiapkan khusus untuk tamu kami hari ini. Dan tentunya juga kehadiran tamu saya sangat membahagiakan kita semua karena bisa memberikan edukasi terbaik untuk Sambalu Gamasi semua terkait masalah digitalisasi. Nah, untuk hari ini kita langsung sapa beliau-beliau ini yang sudah hadir di studio mini Radio Gamasi. Ada Ibu Satriani Oktavia yang merupakan pelaksana senior dari tim implementasi kebijakan SP dan pengawas SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabar, Tak? Alhamdulillah. Betul, ini spesial didesain buat teman-teman dari Bank Indonesia yang tentunya juga untuk kesempatan hari ini nih Mbak Ria bisa memberikan nuansa berbeda juga ya, nuansa berbeda juga untuk semuanya. Di sapa Mbak Ria ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, di samping Mbak Ria, nah ini datang sepasang Sambalu. Kita lihat wajah gantengnya langsung toh. Iya, kita mendengarkan suaranya juga. Kita bersama dengan Mbak Faiz Anggara Mukti selaku Anggara. Oh, Anggoro. Oh, iya orang Jawa ya. Anggoro. Kita kalau orang sini bacanya Anggara. Ini Pak Faiz Anggoro Mukti, pengawas junior dari tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP PUR Bank Indonesia. Tentunya juga untuk kantor perwakilan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila. Bagaimana Karibata? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini Pak Faiz bagaimana? Perjalanan ke sini gak terlalu macet kok. Aman Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah Padahal aman. jam-jam seperti ini biasanya jam makan siang ya? Iya. Aman. Aman. Orang apa Ki Pak Faiz? Saya aslinya dari Surabaya. Surabaya, arek Surabaya. Arek Surabaya. Sudah berapa lama di Makassar Ki? Saya di Makassar itu sejak tahun lalu, jadi ini jalan 1,5 tahun lah kira-kira. Saya di Makassar. Di Makassar, artinya sudah banyak ke tempat-tempat yang spesifik begitu khusus di Makassar begitu ya Pak Faiz? Sudah ke mana-mana lah, sudah cobain ke Fort Rotterdam, sudah ke tempat-tempat yang lain juga di sekitar Makassar juga, ke Malino, ke Bulukumba. Wis, luar biasa. Masih single, sudah berkeluarga? Masih single. Nah, Sambalu dengar Ki itu di siapa tahu jodoh tak orang sini Ji. Kita enggak tahu. Nah, terlewatkan tadi Mbak Ria. Mbak Ria juga pertama kali ke Radio Gamasi, tapi ada yang cukup menarik biar pertama kali ke nginjak di sini di studio Radio Gamasi Sambalu, tapi ternyata Mbak Ria ini sudah sering lewat-lewat atau melihat Radio Gamasi. Bagaimana ceritanya tuh Mbak Ria? Iya, jadi sebenarnya rumahku kan di Rapocini, Bu. Iya. Tapi sekolahku itu saya SD itu di Jalan Tupai, di Mamajang. Mamajang ya. Iya. Jadi itu tiap waktu masih kecil itu tiap hari lewat di sini bolak-balik begitu kalau pergi atau pulang sekolah, jadi kayak terkenal sekali kayak ini Gamasi di saya. Dan itu ternyata dari saya kecil sampai sekarang itu Gamasi masih on seperti sekarang, kayaknya keren sekali begitu ya. Keren 44 sekali. tahun nih, Iya, iya, luar biasa. Hingga saat sekarang ini, dan inilah alhamdulillah karena kecintaan Sambalu Gamasi semua, maka Radio Gamasi juga tetap eksis hingga saat ini. Nah, tentunya Sambalu bicara mengenai tetap eksis. Kita juga banyak diberikan kemudahan-kemudahan, termasuk juga era sekarang kan serba digital. Saya pegang handphone, pastikan juga Mbak Ria, Mas Faiz, pastikan punya smartphone juga kan, dan kita cukup dipermudah dengan sesuatu yang sifatnya digital. Pekerjaan pun banyak terbantu dengan digital. Betul. Nah, apalagi untuk masyarakat sekarang ini boleh dikata mereka cukup terbantu dengan adanya
sistem digital seperti ini dari BI mau bayar ada KRIS. KRIS apa KIRIS sebutannya Mbak Ria? Iya, jadi sebutannya itu bukan KIRIS atau QRIS gitu kan. KRIS. Iya, KRIS. Pokoknya aduh macam-macam yang saya dengar, tapi yang benar itu adalah KRIS. Kris, ya, bukan Kris Biantoro. Iya, jadi sambal lu Kris ya sambal ya. Jadi jam sambil monyong-monyong Kris atau apa? Kris, gitu enak sekali. Kris enak gitu sekali ya. dia langsung kayak Kris. Kris, begitupun BI Fast ya. BI Fast yang kemudian kalau kita dalam mau transfer itu lebih cepat dan lebih murah juga kan? Betul sekali, betul. Sebenarnya perkembangan sekarang ini dari Bank Indonesia apakah seperti itu dipermudah atau mungkin ada lebih update nih Mbak Ria? Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal itu. Iya, jadi Mbak Mila mungkin kan sekarang kita sudah lihat ya seperti tadi Mbak Mila sudah utarakan di awal bahwa memang digitalisasi itu sekarang sudah di mana-mana. Orang itu sekarang kalau misalnya lebih bagus dia lupa dompetnya daripada HP-nya. Lupa HP-nya, betul. Saya pengalaman itu Mbak Ria. Betul sekali. Karena kalau misalnya tidak ada uang enggak apa-apa Ji. Tapi kalau misalnya enggak ada HP tak kayak bagaimana mak saya ini kodong. Iya, betul. Jadi kan kalau handphone kan sekarang sudah bisa pakai bayar, bisa dihubungi sama orang. Jadi kayak multifungsi sekali kalau handphone. Nah kita lihat juga sekarang Mbak Mila, memang demografi produktif besar, sangat besar ya, di mana jumlah penduduk itu untuk generasi milenial dan Gen Z itu sudah mencapai 48%. Jadi cukup banyak deh Mbak Ria. Untuk ininya kan jadi kalau misalnya sekarang anak-anaknya yang lebih muda ini pasti mereka sudah sangat melek teknologi ya. Jadi mereka pasti lebih update lah kalau masalah handphone dan sebagainya. Nah pengguna smartphone di Indonesia pun itu sudah mencapai sekarang itu di tahun 2024 itu 194 juta. Ya. Juga. Jadi dari data yang kita dapat itu jadi pengguna smartphone itu sudah 194 juta. Nah namun UMKM juga masih banyak ternyata transaksi mungkin ada yang non tunai tapi sekarang sudah banyak juga UMKM kita, apalagi sekarang gencar-gencarnya ya pemakaian untuk kris. Jadi bahkan yang UMKM kecil-kecil itu mereka sudah pasang krisnya karena pasti sudah lebih mudah. Ya karena kalau kris itu kan kita cuman tinggal aplikasi apapun, kayak semua mobile banking itu ataupun kayak semua e-wallet kayak OVO, kayak Grab dan segala macam lah ya. Itu sekarang kita udah di satu kris saya sudah bisa langsung bayar gitu loh. Cuman satu, jadi kalau dulu kan itu banyak sekali kayak QR yang ada di depan kasir. Kalau sekarang cukup satu QR, nah langsung pakai itu saja dari semua mobile banking, semua e-wallet sudah bisa bayar pakai itu. Luar biasa. Kalau Mas Faiz dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, Makassar begitu kan dari Surabaya ya, di Bank Indonesia kalau di Surabaya juga sudah cukup lumayan lama ya? Oh, kalau saya sebetulnya ini penempatannya nggak pernah di Jawa Timur nih ceritanya. Oh justru ketika lulus di Bank Indonesia langsung Makassar? Iya, malah saya ditempatkannya di Makassar ceritanya gitu. Wow, luar biasa. Nah padahal saya ingin meminta gambaran penggunaan kris itu sendiri. Tapi bagaimana sebenarnya Mbak Ria untuk memanfaatkan BI Fast dan kris ini sendiri di masyarakat? Apakah memang selama ini cukup lancar kah? Mungkin mengalami kendala-kendala atau paling tidak masih perlu sosialisasi seperti hari ini nih kita ngobrol bersama nih Mbak Ria. Oke, baik. Mungkin begini ya Mbak Mila, untuk di Sulawesi Selatan sendiri kalau saya lihat, kalau untuk yang awal sih memang dia masih ada kesulitan ya, apalagi terkait dengan jaringan dan segala macam. Cuman kalau semakin ke sini, jaringan kita juga semakin membaik nih, apalagi kita provider juga sudah sangat mendukung kita ya. Jadi untuk masyarakat memang yang menengah ke atas itu saya rasa mereka sudah sangat tahu. Tapi memang jujur kalau kami ke daerah-daerah nih Mbak Mila, kami jalan-jalan ke daerah di luar dari Kota Makassar ya, memang masih banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu mengenal dengan transaksi non tunai. Nah, mungkin dengan cara seperti ini sambalukku yang ada di mana saja yang mendengar ataupun melihat. Jadi sekarang itu kalau kita mau bayar bisa juga kalau enggak usah pakai uang tunai dan itu jauh lebih gampang. Dan kita juga tidak perlu lagi kayak takut kalau ada uang palsu. Karena kan kalau misalnya pakai kris tidak ada namanya kita kenal uang palsu dan segala macam. Nah,
Nah kalau pakai kris kita nggak usah takut, langsung saja, dan itu tidak ada biaya kalau kita bayarnya pakai kris. Oh iya, betul, dan betul. itu kalau pakai kris kita bisa dengan nominal berapapun, misalnya Rp125. Nah Itu bisa? Bisa, jadi tidak perlu mikir lagi kayak kalau misalnya kita juga sebagai penjual, jangan mikir lagi siapkan uang kembalian Rp25, kan susah sekali dapat itu. Betul. Nah kalau misalnya pakai kris, mikir kita misalnya penjual pasang juga itu kris, semua orang yang datang mau dari orang jauh, orang-orang lokal, bisa langsung pakai itu dan tidak perlu mikir sediakan uang kembalian yang terlalu banyak. Betul. Ini juga kan jadi keluhan Sambalu Gamasi juga. Kadang-kala kalau belanja ya entah di minimarket atau apa, ada kan sisanya sedikit itu Mbak. Iya. Sisa Rp200 kah atau Rp100. Bagaimana Bu, disumbangkan? Dede banyak yang mengeluhnya. Padahal kan cuma minta mau disumbangkan. Nah daripada pusing bertengkar sama penjaga toko dan lain sebagainya, ya kenapa juga tidak pakai kris ya toh Mbak Ria. Nah itu menarik sekali. Baik, kalau Mas Faiz sendiri, ini kalau di tim implementasi kebijakan SP dan penguasaan SP Pur, SP itu apa, SP Pur itu apa? Mungkin bisa dikasih dulu gambaran ke Sambalu Gamasi nih. Oke, Mas kalau Faiz. SP itu sebetulnya singkatan dari sistem pembayaran. Oh, saya kira itu kalau orang bermasalah di kantor dikasih SP. Oh itu surat peringatan itu. Bukan ya? Bukan, kalau SP itu di kami ada sistem pembayaran. Jadi itu ya terkait juga tentang kris, tentang BIFAS, juga terkait tentang kartu kredit misalkan, kartu debit, e-wallet itu masuknya ke sistem pembayaran. Tapi kalau pur itu pengelolaan uang rupiah, itu lebih jauh lagi mengenai bagaimana cara kita mengedarkan uang rupiah dan bagaimana cara kita mengelola uang rupiah. Tapi kalau di kami memang fokusnya lebih ke SP-nya sebetulnya daripada ke purnya gitu. Baik. Ini kalau misalnya ada Sambalu Gamasi baru bergabung bersama kita, baru mendengarkan dan juga baru melihat melalui tayangan YouTube official Gamasi FM official, mungkin pada bertanya, ini siapa tamunya Gamasi? Ya, sedikit memperkenalkan lagi Sambalu bahwa hari ini dari kantor perwakilan Bank Indonesia hadir di Radio Gamasi untuk lebih mensosialisasikan terkait dengan tema kita aman dan nyaman bertransaksi di era digital dan sehat merdeka tanpa judol, ya kan Mbak Ria, Mas Faiz. Sebentar judol akan kita bahas lagi nih, lagi rame ini sekarang, apalagi ada aturan-aturan kan yang sudah sementara digodok oleh pemerintah dan sudah diimplementasikan barangkali ya, sudah dalam bentuk aturan, dan ini akan ada sanksi bagi mereka-mereka yang terlibat hal ini. Baik, kita lanjut kembali nih Mbak Ria, menarik bahwasanya sekarang di tingkat UMKM juga banyak yang bertransaksi, apalagi kan ada kekhawatiran juga nih Mas Faiz, Mbak Ria, karena lagi rame ini uang palsu ya kan. Sekarang mereka malah terang-terangan. Pernah dari penelusuran Radio Gamasi sendiri itu kalau di di marketplace, mereka terang-terangan jualan uang palsu. Beli 100.000 dapatnya 1 juta. Aduh luar biasa, solusi bayar utang. Wah luar biasa sekali, luar biasa menakutkannya begitu kan. Nah bagaimana dari pihak Bank Indonesia sendiri, apalagi kalau untuk transaksi-transaksi ini kan sudah ada kris, sudah ada BIFAS yang tentunya sangat menunjang masyarakat supaya tidak terjebak uang palsu. Gimana tuh Mas Faiz atau Mbak Rian yang mau jawab? Ya sebetulnya kalau penggunaan uang palsu itu kan di Indonesia sebenarnya dilarang kan ya, nggak di Indonesia aja sebetulnya. Di semua negara sebetulnya kan kita nggak boleh pakai uang palsu begitu. Nah dari kita sendiri sebagai masyarakat sebetulnya ada kiat-kiatnya supaya jangan sampai kita tertipu dengan uang palsu, jangan sampai menggunakan gitu kan. Kalau zaman dulu nih, saya ingat waktu saya masih muda gitu, masih kecil dulu. Oh pernah muda ya Mas? Pernah dong. Muda juga, jadi saya heran. Oh sekarang juga masih muda. Masih muda. Masih muda juga dong. Iya benar. Nah itu ada dulu kan 3D, dilihat di Raba di Terawang. Nah sekarang Bank Indonesia kita lebih sempurnakan lagi, kita sebutnya dengan CBP. CBP itu apa? CBP itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Yes, luar biasa gitu. Itu ya. Iya. Nah itu menjadi harus masyarakat juga perlu tahu. Dulu waktu Pak Rizky ke Gamasi itu sempat juga ngomong hal yang unik. Orang sampai pikir itu bahasa Sunda, cemumua. Iya betul sekali, cemumua. Cemumua itu sendiri apa sih Mbak Ria? Mungkin boleh di refresh kembali, diingatkan kembali Sambalu Gamasi bahwa ternyata di Bank Indonesia sendiri cemumua itu ada. Ini hanya untuk di Sulsel atau seluruh Indonesia nih cemumuanya? Seluruh Indonesia Mbak Mila. Iya, jadi itu sebenarnya kayak slogannya kita. Slogan kalau misalnya kita selalu pakai kris sama BIFAS. Jadi cemumua itu apa? Cepat,
cepat, mudah, murah, aman dan handal. Aman dan handal. Iya. Gitu ya. Jadi kenapa bisa cepat? Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau pakai kris itu kan cuman tinggal satu kode saja. Iya. Kode kris itu bisa menerima semua pembayaran dari semua aplikasi pembayaran ya. Betul. Nah, mudah. Kenapa mudah? Jadi konsumen tadi seperti yang saya kemukakan di awal bahwa dia tidak perlu bawa dompet, jadi gampang sekali dengan HP-nya aja langsung di scan begitu, jadi memang sangat mudah sekarang ya. Dan itu kan contactless juga, jadi kita nggak perlu dengan uang tunai, apalagi uang tunai sekarang kan misalnya uangnya sudah lusuh ya kan, kadang-kadang sudah lusuh, penuh kuman dan segala macam, jadi setidaknya menghindarkan kita sedikit ya dari misalnya dari penyebaran penyakit atau virus seperti itu. Nah, murah karena kalau kris itu bisa cukup dengan scan minimal bisa Rp1, jadi kris itu bisa scan minimal Rp1. Jadi nggak perlu misalnya jadi kayak nominal kayak Rp25 itu bisa sekali di scan. Kalau dalam uang tunai kan itu tidak ada Rp1, tapi kalau di kris itu ada Rp1 dan itu tidak kena biaya admin. Sama sekali tidak ada biaya administrasi kalau kita menggunakan kris gitu. Betul. Dan untuk terkait dengan BIFAS itu juga kalau misalnya kita transfer di kayak mobile banking atau segala macam, itu kan lebih murah daripada yang dulu kita pakai apa, Mas Faiz? Ya, yang sebelum BIFAS kita SKM 6.500 ya, kan itu. Dulu kan pakainya 6.500 ya. Kalau BIFAS itu sekarang biaya transfernya lebih murah, 2.500 ya, Mbak. Iya. Betul. Nah, kenapa kita bilang aman juga? Karena kalau pakai kris itu transaksi pasti harus selalu pakai PIN. Nah, mungkin ini yang perlu saya tekankan sedikit, Mbak Mila. Jadi, untuk terkait dengan PIN, mungkin Sambaluku yang ada dimanapun, semua di daerah manapun ya, Sambalu tabe kalau kita bikin nomor PIN ATM atau mungkin bikin PIN mobile banking, tabe jangan saya kodong pakai yang namanya tanggal lahir tak. Oh iya, Iya. itu jangan sampai Sambalu Gamasi atau masyarakat masih melakukan demikian. Kenapa tahu Mbak Ria? Karena kalau misalnya itu kan kalau data tanggal lahir tak itu kan ada di KTP di mana-mana itu, dan hacker sekarang itu gampang sekali tahu itu kita punya PIN. Dia tinggal tebak dari tanggal lahir tak saja. Iya, Nah, coba-coba saja kasih masuk, nah langsung pasti bisa oke. Sama juga itu kayak PIN tak misalnya kita pakai dari misalnya keluarga tak, suami tak, kak istri tak atau anak tak. Itu gampang sekali langsung ditahu sama hackernya begitu. Jadi kalau saya cari tanggal-tanggal atau mungkin angka-angka yang mudah kita ingat tapi bukan dari tanggal lahir. Seperti itu. Betul. Mbak Mila. Ini langsung menjawab juga karena ada biasa Sambalu Gamasi begini di beberapa diskusi-diskusi juga sebelumnya. Kak, itu jangan gampang ku ingat. Nah, coba cari yang lain karena gampangnya diingat, hacker lebih pintar. Iya, betul. Daripada sekali. kita cari yang gampang diingat tapi langsung habis isi rekening tak pilih mana Sambalu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, untuk penggunaan kris sendiri sama BIFAS, Mas Faiz dan juga Mbak Ria, itu hanya di wilayah Indonesia kah atau boleh keluar? Karena kan kita tahu Sambalu Gamasi yang namanya umroh itu kan sudah hal yang umum ya, apalagi kalau ada rezeki keluar negeri, atau misalnya para TKI kita ingin juga mengirimkan misalnya uang transferan ke keluarga. Nah, penggunaan kris atau BIFAS apa berlaku juga di luar negeri nih? Iya, jadi memang sudah ada juga yang bisa namanya kris cross border ya, Mas Faiz ya. Betul, jadi itu ada beberapa negara, Mas Faiz. Mungkin. Ada 3. Jadi sekarang itu kita bisa udah pakai kris di Thailand, di Malaysia, dan Singapura. Wah, itu banyak warga Indonesia juga sering melancong atau betul. di situ. Karena kita lihat kan memang pertama mereka masih di ASEAN kan, tetangga kita. Jadi memang itu yang kita fokuskan sana. Kemudian berikutnya banyak juga yang sering bepergian ke sana kan berwisata. Betul. Selain 3 negara itu juga sebetulnya kita sudah ada penjajakan ke negara-negara lain gitu. Seperti misalkan contoh Korea Selatan, Jepang, bahkan sampai Arab Saudi. Tapi ini masih penjajakan sifatnya. Gitu. Betul. Nah, itu dia Sambalu. Ternyata begitu mudah ya kita memanfaatkan kris ini atau BIFAS ini. Jadi Sambalu Gamasi kalau misalnya daripada just tip Kak dulu kalau kita ke Thailand transfer maki toh lebih cepat juga. Nah, ini cukup menarik. Kita kembali lagi ke fokus kita bahwa untuk bertransaksi aman, nyaman di era digital sekarang ini, kita tentunya juga sangat ingin kepada para pelaku UMKM merasakan hal yang aman nyaman itu ya Mbak Ria, Mas Faiz. Nah, kalau keuntungan bagi konsumen dan pelaku UMKM sendiri dalam alat pembayaran digital ini apa saja? Iya,
sebenarnya tadi sudah kayak ini ada waktu sounding-sounding ada sounding-soundingnya di betul. awal. Iya. Nah, kalau untuk konsumen itu yang pastinya satu, pasti keren sekali Ki Sambalu kelihatan kalau pakai Ki bayar pakai kris. Tahu kalau orang lihat tahu sudah digital ceritanya toh. Terus efisien Ki, enggak perlu repot-repot, enggak perlu uang kembalian tak lagi enggak perlu sama dapat membantu pengelolaan keuangan karena semua transaksi yang ada di kris itu semua langsung tercatat di laporan keuangan tak Sambalu, baik itu dari sisi konsumen ataupun dari segi merchant, baik itu penjual atau pembeli. Jadi itu semua tercatat, mau yang masuk atau keluar itu lewat kris pasti tercatat. Jadi kita itu enggak perlu mikir lagi kayak terlalu khawatir, kemarin saya keluarkan uang untuk apa kalau uang tunai kan kadang-kadang begitu. Iya, tercatat biar berapa yang kita kasih keluar, kayak tadi kan minimal Rp1, biar Rp1 keluar atau Rp1 masuk itu tercatat semua. Jadi kita enggak perlu milih susah-susah lakukan pencatatan. Saya mau tulis dia kayak manual begitu. Jangan sampai hilang catatan tak toh. Apalagi kayak misalnya kalau kita sudah kayak berumur kayak saya begitu toh Mbak Mila toh. Saya tidak berumur Maria. Jadi kayak biasa ku lupa kodong di mana tuh catatanku kemarin toh kayak begitu. Ini sangat membantu para pedagang kecil kan biasanya mereka menyiapkan buku apa itu Mbak yang mereka punya ya kan untuk kas keluar masuk begitu. Nah, ini tentunya sangat diuntungkan karena sudah ada pencatatan tersendirinya gitu ya. Berguna sekali itu Mbak Mila bagi merchant, apalagi kalau mereka mau mengajukan kredit toh. Kan biasa kadang-kadang itu bank minta pencatatan keuangannya. Jadi kita tinggal kasih lihat saya transaksi keuangan tak bilang ini saya transaksiku kelihatan gitu lancar Ki begitu. Jadi sangat memudahkan lah bagi merchant ataupun pembeli begitu. Ada mau ditambahkan mungkin Mas Faiz? Sudah cukup jelas saya kira lah. mau tambah satu bakso mungkin es jeruknya. Jadi lapar nih Mbak Mila. Tapi mungkin kalau lagi ada di jalan, lagi menikmati suasana Kota Makassar barangkali di hari ini, mudah-mudahan juga tetap aman nyaman karena biasanya kita pesannya kalau penyiar hati-hati di jalan yang di jalan, ayo hati-hati juga atau yang di hati sedikit-sedikit kita jalan-jalan lah. Boleh ya. Jalan-jalan dengan aman nyaman digital, pakai pembayaran digital ya kan, cashless, tidak perlu banyak-banyak bawa di dompet, apalagi sekarang kan kita khawatirnya kriminal begitu ya. Diminta-minta dibegal atau apa banyak dia bawa uang habis itu ya. Tapi kalau misalnya pembayaran tak cashless ya mudah-mudahan juga tidak diambil di ATM. Tapi kan ini gampang sekarang kan? Iya gampang. Langsung kalau lapor ATM, saja. Kalau ATM tak hilang tinggal langsung call center saja. Yang penting mungkin Sambaluku yang kalau buka rekening di bank, minta tolong kita catat juga nomor ini nomor call center yang ini. Karena sekarang juga banyak call center yang palsu. Iya banyak bukan sekali. cuma cinta palsu Sambalu, call center juga palsu. Call center. Jadi kalau bisa kita harus tahu, kita harus simpan itu nomor call center bank tak supaya kalau misalnya ada apa-apa mau blokir langsung kita jangan mikir lagi cari di Google karena kalau di Google itu kayak banyak sekali nanti yang muncul. Betul. Nah nih Mbak Ria sudah singgung juga masalah hal-hal yang dikhawatirkan kalau misalnya terjadi modus-modus penipuan ya kan dan lain sebagainya. Nah ini cukup menarik juga ya Mbak Ria dan Mas Faiz karena perkembangan digitalisasi sekarang tentu tidak lepas juga dari modus-modus penipuan baru begitu yang dilakukan. Nah mungkin bisa dijelaskan modus-modus penipuan terkini karena ibaratnya fashion ya, perkembangan penipuan juga kadang perkembangannya luar biasa. Lebih pintar. Nah, gimana itu, Mbak Ria atau Mas Faiz? Oke, jadi Mas Faiz zaman sekarang itu kan banyak sekali masyarakat kita udah pakai WhatsApp kan. Nah, WhatsApp ini ternyata rupa-rupanya dimanfaatkan juga oleh penipu. Buat apa? Contoh kirim undangan. Nah tuh betul. Kan beberapa waktu lalu sering tuh ada undangan yang belakangnya .apk, atau mungkin undangan PDF. Nah begitu dibuka, ada virus masuk di HP tak langsung kena. Nah setelah itu akhirnya apa yang terjadi? Mobile banking, kalau ada mobile bankingnya ditahu itu passwordnya, ditahu pinnya, akhirnya terbobol lah begitu. Nah sudah begitu nanti panik lah orang, dia cari di Google kontak center palsu pula. Akhirnya kena double lah itu, sudah kena undangan APK-nya kena kontak center palsu juga Jadi memang pertama kalau kita dapat yang seperti itu adalah harus ini dulu, waspada dulu, hati-hati dulu kan. Jangan asal buka. Jangan asal buka, jangan panik dulu. Apalagi kalau nomornya nggak dikenal. Halo, lama nggak kabar-kabar. Ini aku ada nikahan ya itu. Ini undangannya gitu. Jangan langsung dibuka. Tanya dulu,
siapa Miki? Iya, sudah Gitu. bisa dia logat Makassar Bar ya. Iya, sudah bisa Siapa kasih Miki? privat. Iya betul. Sudah les privat ini saya 1 tahun. Wih, luar biasa. Terus lanjut lagi Mas Begitu. Faiz. Nah, berikutnya juga ini, kan kris itu mudah ya sebetulnya kita untuk scan. Tapi ada yang harus juga diperhatikan, jangan sampai ternyata ada oknum-oknum nih kayak beberapa bulan lalu waktu zaman Ramadan kan krisnya ditukar sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, jadi waktu kita scan kita pastikan memang bahwa nama yang ada muncul itu saat kita scan di HP itu nama masjidnya gitu. Jangan sampai contoh misalkan saya di Masjid Al-Fatihah misalkan ya. Kemudian waktu scan, loh ini kok pembangunan masjid, cuma begitu namanya. Nah, tanyakanlah ke takmirnya mungkin, betulkah ini krisnya namanya ini gitu. Kalau misalkan nggak ketemu takmirnya dan Anda tidak yakin, sudahlah jangan ditransfer dulu mungkin begitu. Begitupun investasi gitu ya. Iya, betul. Sama juga kayak dengan investasi ya, sekarang banyak juga investasi yang ilegal yang bodong gitu misalkan. Ini juga perlu hati-hati. Biasanya kalau investasi yang ilegal, investasi yang bodong itu ya keuntungannya dijamin cepat, dijamin banyak ya, itu udah jelas. Hal-hal yang rasanya kok terlalu gampang, terlalu menyenangkan itu juga perlu diwaspadai. Karena tidak logis, tidak masuk akal begitu. Tidak jadi saya dapat pelajaran nih Bar ya. Tidak semua menyenangkan itu menguntungkan begitu. Iya. Harus diwaspadai. Ini pesannya Mas Faiz loh ya. Jangan salah. Nah, tadi kan juga sudah sempat dikatakan bahwa untuk kita jaga-jaga begitu dari informasi palsu, cek APK-nya jangan sampai keliru. Terus apanya lagi tuh Mas Faiz supaya tidak terjebak ini dengan informasi ini asli atau palsu seperti itu. Iya, kalau misalkan supaya kita tidak terkena mana yang asli mana yang palsu, sebetulnya secara umum ya penipu itu dia memainkan psikologis kita. Tadi kan sudah sempat kita singgung bahwa kita udah panik duluan nih. Nah, jadi yang pertama kali itu jangan panik dulu. Jangan. Iya, kan kayak zaman dulu mungkin mama minta pulsa gitu. Iya. Nah, atau sekarang berubah ya. Sekarang sudah berubah. Sudah minta kuota dia. Nah, minta kuota sekarang. Minta gitu. transfer juga. Nah, minta transfer sekarang kirim undangan atau contoh misalkan dia bikin kita marah. Sekarang ada biaya tambahan untuk rekening Anda per bulan dikenakan 100.000. Kalau tidak mau silahkan klik link ini gitu, nah, untuk pendaftaran atau hubungi nomor ini gitu. Ya kita panik kan? Nah, kita panik, kita marah, apa lagi ini gitu. Nah, itu juga. Jadi sebetulnya triknya adalah mereka biasa mainkan psikologis kita. Ini yang juga biasanya kita sebut dengan social engineering kan begitu. Jadi harus waspada, tenang dulu. Jangan terlalu asal langsung diklik linknya, langsung dibuka juga filenya gitu. Iya. Luar biasa ini Mas Faiz cepat beradaptasi begitu ya. Beradaptasi sekali dengan Makassar. Iya. Dan informasinya gampang dicerna. Itu juga yang sangat kami harapkan begitu dari narasumber kita yang tentunya juga sangat edukatif, sangat informatif juga memberikan informasi kepada Anda terkait dengan bagaimana kita bisa bertransaksi secara digital di era sekarang ini dengan aman dan juga nyaman. Nah, Sambaluga masih yang kembali bergabung. Halo, apa kabar? Tentunya juga masih bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Tentunya dengan suasana berbeda. Mungkin Anda menyaksikan kami juga via via YouTube juga. Dan paling tidak ini suasana yang memang baru kami ciptakan. Mudah-mudahan juga bisa kerasa di tempat Anda. Dan paling tidak, Mbak Riah, kalau misalnya jalan-jalan senangnya kemana nih Mbak Ria? Jalan-jalan di mana? Dalam kota atau di luar kota? Kalau di Makassar, dalam kota di mana? Kalau di Makassar itu sekarang kan kita lebih banyak ini ya, Mbak, sibuk di kantor ya. Sibuk di kantor ya. Hektik juga ya biasanya. paling sibuknya tuh pergi kayak sosialisasi karena sebenarnya gitu jadi sebenarnya kami ini berdua kenapa bajunya sama karena kami tuh habis dari acara Unhas Day. Jadi hari ini kita itu ada acara di Unhas Day. Dan di sana kita bagi-bagi hadiah. Jadi mahasiswa baru yang scan kris Rp1, jadi minimal Rp1. Jadi memang rekening yang kita pakai itu rekening untuk donasi ke Basnas gitu. Iya, betul. Jadi untuk mahasiswa baru yang scan kris Rp1 itu berkesempatan untuk ikut undian.
Dan itu hadiahnya lumayan lah. Kita tadi sediakan ada laptop, tablet sama HP. Mungkin ada anaknya Sambalu di yang sana mendengarkan dan menyaksikan. Iya, yang mendengarkan. Jangan lupa datang ke booth-nya Bank Indonesia yang ada di Gor Unhas, karena di situ bisa langsung ada dapat hadiah langsung dan juga ada hadiah yang kita spin wheel, kita undi seperti itu. Itu sampai kapan itu Mbak Ria? Hari ini aja. Kebetulan hari ini Unhas Day memang cuman hari ini saja. Hari ini saja. Di sana lumayan, kita di sini lumanyun. Hadiahnya mana ya? Hadiahnya tentunya juga informasi yang berharga ini Sambalu. Karena kadang-kala yang kita harap hadiah malah apes kalau misalnya tabungan kita habis ya. Karena itu dia tadi bertransaksinya kurang begitu peka. Dengar-dengar ada peka ya. Saya tidak tahu apa peka, PK kita tahu perintis kemerdekaan ya. Tapi ini dari Bank Indonesia ada istilah baru Sambalu, namanya mohon kalau saya salah, dikoreksi kalau saya salah ya. EPP-nya KPK atau PK? Itu gimana tuh Mbak Ria? Peka aja sih biasa. Peka aja. Harus sensitif gitu Sambalu. Tapi PK itu ada akronimnya tidak atau ada tujuan programnya? PK itu sebenarnya singkatan dari peduli, kenali, adukan, gitu kan. Jadi sebenarnya ini terkait dengan transaksi. Kenapa peduli? Karena kita harus peduli dengan transaksinya kita begitu. Cara penggunaannya, fitur-fitur keamanannya. Jadi kita pun walaupun kita buka rekening nih sebagai nasabah, kita harus peduli dengan apa yang ada di situ karena itu kan isinya kayak tabungannya kita, savingnya kita kan. Jadi Sambaluku di rumah itu harus tahu resikonya, keamanannya gitu kan, tata cara penggunaannya itu memang harus kita kenali seperti itu. Nah, kenali informasi-informasi yang tadi yang sudah Mas Faiz jelaskan, ada yang resmi, ada yang palsu. Nah, kita juga harus tahu. Kayak call center tadi, call center yang asli sama yang palsu kita sudah harus bisa bedakan. Betul. Terus jangan memberikan password. Nah, password atau PIN serta OTP. Nah, OTP itu ada juga yang sering-sering kadang-kadang dia jangan sampai diinformasikan ya kepada orang lain. Bahkan orang yang mengaku saya ini dari banknya gitu. Nah, itu nggak boleh dikasih ke siapapun, nggak boleh. Hanya Anda yang boleh tahu gitu. Betul. Jadi kadang-kadang ada orang menelpon, ada itu nomornya, kode OTP-nya masuk ke dalam handphone, tak boleh Kak tahu itu nomornya. Oh jangan Ki pernah kasih tahu. Jadi kode OTP jangan pernah dikasih tahu. Kode OTP itu apa? Kode yang masuk, kode bank yang masuk di dalam handphonenya pada saat bertransaksi. Nah, betul ya Mas Faiz? Pernah viral itu Mbak Ria, Mas Faiz, konsumen mengeluhkan, ditelepon Kak sama Mart itu kan, ada kelebihan uang begitu yang transfer, ada cek dulu OTP-nya berapa, nanti buka OTP-nya kelebihan uangnya bisa kami ambil kembali. Itu enggak boleh juga ya? Iya, jadi nggak boleh Mbak Mila. Pokoknya kode OTP itu memang sangat rahasia ya, Sambalu. Nah, kalaupun misalnya memang kita tidak minta-minta, misalnya ada kejadian atau apa, minta tolong tadi kan peduli, kenali, adukan. Iya. Kemana itu? Jangan lupa adukan langsung ke penyelenggara. Penyelenggara itu apa? Itu bank tempat tak buka rekening. Jadi langsung ke sana. Jadi langsung laporkan apa yang terjadi, atau paling tidak kalau memang kejadiannya misalnya malam tutup banknya, misalnya jangan lupa hubungi langsung call center. Untuk apa? Untuk blokir rekening tak. Seperti itu Mbak Mila. Betul. Jadi kita harus menghubungi call center. Kalau di BI sendiri adakah semacam pengaduan begitu yang disiapkan, ataukah ada kerjasama lintas sektoral dengan pihak mana begitu untuk antisipasi hal-hal seperti ini nih Mbak Ria? Iya, jadi memang kalau di BI itu kita ada call centernya ya Mbak Mila. Jadi kalau misalnya Sambaluku enggak sempat misalnya datang di Bank Indonesia, jadi mungkin Sambaluku belum tahu, mungkin ada yang belum tahu Bank Indonesia itu di mana. Jadi kita itu kantornya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, pas depannya Karebosi. Di siapa orang Makassar enggak tahu Karebosi, pasti tahu. Iya, pastinya. Iya, jadi di depannya Karebosi itu ada Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya jam kerja Sambalu dari misalnya jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kalau misalnya ada yang mau diadukan terkait dengan sistem pembayaran, terutama misalnya terkait dengan kartu kredit, kartu debit, atau tadi BIFAS ya, nanti untuk pengaduannya bisa juga langsung datang ke Bank Indonesia. Tapi terlebih dahulu datang ke banknya
dulu ya. Kalau misalnya dari banknya belum mendapatkan solusi atau jalan begitu, jalan keluar, nanti boleh Sambalu boleh datang ke Bank Indonesia, nanti kita coba kita selesaikan secara bersama-sama begitu. Nanti kami akan membantu seperti itu. Dan kita juga ada call center kalau misalnya tengah malam. Nah, call centernya 24 jam. 24 jam ya. Namanya Bicara. Bicara. Akronimnya ada? Apa sih Bicara? Yang jelas kita bicara saja. Iya, Bicara. Jadi namanya itu cuma bicara aja. Ya. BI cara iya, gitu ya. BI cara gitu kan. Jadi nomornya itu di 131. Oh, gampang sekali, 131. Ingat gitu Sambalu, 131. Bisa melalui smartphone begitu untuk menghubungi. Boleh, bisa langsung dari smartphone 131. 24 jam 24 gitu ya. jam, iya. Luar biasa. Nah, inilah yang kemudian sangat ingin kami tahu bagaimana upaya dan peran BI sendiri dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen ini, Mbak Ria atau Mas Faiz. Iya, sebetulnya kalau dari Bank Indonesia sendiri kami sudah menyusun lah strategi ya kira-kira untuk pelindungan konsumen. Strategi ini sebenarnya ada 3 pokok strateginya. Yang pertama konten. Konten. Iya. Apa tuh kaitannya konten sama? Nah, kontennya kita itu untuk edukasi harus update satu kan. Jadi kita update dengan kejadian-kejadian yang terkini gitu. Jangan sampai kita masih kontennya ya konten mama minta pulsa kan sudah nggak relevan. Sudah zaman dulu sekali. Pasti kalau gitu. ada minta begitu tahun berapa? Gitu. Sudah ketinggalan. Nah, yang kedua adalah kita harus di channel yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada salah satunya di radio kan sekarang seperti kita. Sekarang Radio Gamasi. Seperti kita sekarang dengan Sambalu ngobrol-ngobrol. Atau ya berikutnya yang kedua bisa di media sosial, di Instagram lah, di Facebook begitu. Itu dimanfaatkan semua. Itu dimanfaatkan semua. Iya. Nah, hal lainnya lagi, Mas Faiz? Nah, yang ketiga ini adalah kolaborasi. Beberapa kali kami juga berkolaborasi untuk sosialisasi bersama dengan OJK, bersama juga dengan LPS yang baru aja bergabung dengan swasta, lembaga penjamin simpanan yang baru saja juga kayaknya kantornya buka di Makassar. Betul, gitu. Pak Fuad nih. Lembaga penjamin simpanan, maaf. Ingat swasta. Oh, itu kolaborasi juga dengan Bank Indonesia. Iya, kolaborasi juga, kami sering sosialisasi bareng-bareng begitu. Begitu ya. Ini menarik sekali Sambalu. Apalagi kalau berbicara mengenai keinginan kita semua bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau misalnya itu ada kaitannya dengan transaksi. Sekarang malah ada yang bilang kalau mau keluar atau kemana handphonenya harus ditutupin aluminium supaya tidak ada yang tiba-tiba ngegesek begitu atau apalah. Scan, iya, phishing kan sekarang banyak. Itu gimana itu Mbak Ria? Takut-takut toh nggak saya kalau ku ingat itu. Karena kan mobile banking kita ada di handphone ya kan. Betul. Jadi memang kalau misalkan untuk teman-teman Sambalu ingin aman begitu kan. Yang pertama adalah mungkin NFC di HP-nya baru dinyalakan saat ingin transaksi. Jadi di HP itu ada namanya fitur NFC, bisa dicari di settingannya. Betul. Itu bisa dimatikan kalau memang sedang tidak bertransaksi. Nanti kalau sudah mau transaksi, contoh biasanya kan HP itu bisa dipakai untuk top up e-money yang buat tol itu kan. Digital, waktu mau top up baru mau dinyalakan. Yang pertama. Yang kedua mungkin handphonenya disimpan di tempat yang aman. Jangan mungkin ditaruh di saku ini, mungkin nanti takutnya kena swipe gitu. Nah, sekarang juga saya lihat beberapa ada yang jual tas yang anti RFID gitu. Jadi maksudnya dia mengeblok. Ada beberapa saya lihat di marketplace gitulah. Nah, mungkin kalau pengen lebih hati-hati lagi gitu, misalkan saya nggak mau pakai tas pinggang yang biasa, mau yang anti RFID mungkin juga ada begitu. Iya, makanya dari tadi tuh saya lihat tasnya Mbak Ria, Mas Faiz, kira-kira yang seperti ini kan. Tapi itu menarik Sambalu. Nah, itu bukan juga Mas hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya, yang bisa saja tiba-tiba tabungan kita terkuras tanpa kita sadari. Tapi sekarang lagi marak itu judi online gitu Mbak Ria. Nah, sekarang dari pihak BI bagaimana sendiri melihat hal ini, judi online ini di tengah masyarakat kita yang tentunya sudah semakin banyak, itu aplikasinya gampang juga di-download. Itu gimana Mbak? Iya, jadi memang kan judi online itu sebenarnya bukan kayak kalau dulu kan kita taunya judi itu ya di meja terus habis itu pasang-pasang miwangnya, ya kan. Tapi sekarang itu memang sudah semakin berkembang, judi itu sudah bisa jadi online. Karena ada juga saya lihat itu kebetulan sempat pernah di-download juga, tapi saya juga dulunya tidak tahu bahwa itu ternyata judi online, iya kan, judol. Jadi kayak misalnya ternyata kita disuruh beli-beli apa begitu, terus kita baku pasang-pasang di dalam handphonenya.
Dan kalau kita menang kita dapat lagi, kayak sebenarnya hampir sama tapi nanti bisa diuangkan. Jadi tapi sekarang kan memang pemerintah juga sedang menggalakkan bahwa yang untuk mencegah terjadinya judi online tersebut. Jadi memang pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga ya, termasuk kami juga untuk bagaimana mencegah masyarakat kita terpengaruh dengan judi online tersebut, Mbak Mila. Kenapa kayak itu berbahaya, Mbak Ria, Mas Faiz? Ini kembali lagi ke sekarang kan sudah video-video viral kan di mana-mana begitu ya, dari masyarakat. Ada yang polisi kena jeratan, artis, suami sendiri di rumah ya kan, tidak ditahu gitu kau sambal lo anak-anak tak. Kenapa itu berbahaya judi online? Karena sebenarnya judi online itu dia kayak bungkus ki dalam suatu permainan, Mbak Mila. Jadi orang kan kalau misalnya kayak main game itu kayak kecanduan ki. Nah padahal habis itu pertama mungkin dia coba-coba kayak wih kayak enak, dapat kak kayaknya. Tapi mungkin Sambaluk perlu diingat bahwa judi online itu tidak ada yang pernah menguntungkan ya. Jadi memang mungkin awal-awalnya dapat mungkin berapa 1.000, 2.000, tapi habis itu tunggu nanti kecanduan dia memang tunggu bagaimana kita bisa kecanduan. Setelah itu baru nakuras suruh nanti kita akan lebih tertarik untuk beli lebih banyak dan itu pasti kan menguras tabungan, bukan hanya merugikan diri kita sendiri Sambaluk tapi keluarga tak juga. Kodong kan kita ingat kita punya keluarga. Betul. Itu pasti imbasnya akan ke keluarganya kita. Mungkin ada mau ditambahkan Mas Faiz? Apalagi kalau judi online itu kita kan biasanya pakai aplikasi atau pakai website. Aplikasi sama website itu kan bisa diatur sama yang membuat. Jadi diatur lah, kamu dikasih menang sekali, saya kasih kalah 50 kali gitu misalkan, kan bisa. Jadi mungkin kasih menang sekali senang, habis itu transaksi terus ya kalah terus. Dimanapun pasti bandarnya yang menang. Betul, diuntungkan bandarnya ya. Apalagi kemarin dengar-dengar katanya, ini dengar-dengar lagi ya, bahwa sempat down ya server kita di pemerintah. Ada yang bilang itu karena pemerintah tutup yang judi online begitu ya. Tapi terlepas dari itu, ini menjadi perhatian Bank Indonesia ternyata. Betul. Bahwa ini sangat-sangat merugikan dan membahayakan bagi masyarakat semua. Nah, mungkin Anda yang bergabung Sambaluk dengan kami diskusi luar biasa hari ini, Radio Gamasi tentu juga laksanakan bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama tim implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan SPPUR dari Bank Indonesia. Ada Mbak Satriani Oktavia, masih semangat ya Mbak? Jam-jam semangat begini. Sekali. Juga ada Mas Faiz Anggoro Mukti yang juga baru 1 tahun lebih di Makassar. Tapi Dede kalau kita dengar bicara, nah kala-kala gue dengar Mbak Ria. Ternyata didikannya Mbak Ria. Makanan favoritnya apa Mas Faiz? Kalau saya sih suka palu basah. Palu basah, wis mantap. Dekat-dekat ini gak masih ada palu basah. Habis dari sini ya. Habis dari sini. Kalau Mbak Ria sendiri apa nih? Karena sudah lama di sini. Saya semuanya mungkin makan Makassar pasti kusuka. Jadi kalau pergi Kak di luar dari Makassar, Mbak Mila kayak ndak bisa itu turun kodong. Tapi badan terjaga di Sambaluk. Luar biasa. Mungkin karena edukasi yang luar biasa ya. Jadi ini menjadikan juga Mbak Ria tetap tetap aktif. Kami berharap berdua juga tetap sehat bersama tim yang lain karena edukasi banyak. Ini selain Unhas, kemudian ke Radio Gamasi untuk bulan ini akan kemana-mana saja nih? Jadi memang sosialisasi kita itu kita suka kolaborasi juga kadang dengan pemerintah ya, dengan pemerintah, kadang kita ke daerah-daerah. Jadi setiap kadang ada acara-acara di daerah, bahkan misalnya kemarin tuh kayak ada acara running ya. Jadi kita running sekarang kan lagi viral gitu, running. Orang sekarang kayaknya suka sekali lari. Iya, saya lari dari kenyataan. Jangan gitu dong. Jadi kita kadang-kadang sisipkan di acara-acara itu. Karena kita mau semua bahwa masyarakat di Indonesia ini semuanya bebas judol, bebas dari penipuan dan semakin sadar akan keamanan bertransaksi Mbak Mila. Itu harapan kami dari Bank Indonesia. Iya. Nah, itu kalau tadi kan ada PK, ada juga tuh for PK atau for PK nih. Apalagi itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sambaluk Gamasi. Ini program kah baru dari Bank Indonesia atau seperti apa? Jadi kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan kemarin sudah bertemu dengan beberapa perbankan, hampir semua perbankan yang ada di Makassar. Jadi kami sudah berkomitmen lah istilahnya untuk mendorong edukasi bagaimana caranya masyarakat ini bisa lebih aman dalam bertransaksi
dan juga dalam upaya untuk pelindungan konsumen. Jadi kami bentuklah itu namanya Forum Pelindungan Konsumen. Ini di BI Sulawesi Selatan begitu. Nah, Forpeka ini apa sih dia kerjaannya begitu, ngapain? Utamanya adalah kita berusaha untuk menjadi sarana informasi antar anggota. Jadi kalau misalkan ada info-info terbaru, mungkin modus-modus terbaru, kita semua terinfo. Jadi pengetahuannya nggak cuma dipegang oleh satu bank atau satu pihak. Kemudian yang kedua adalah jadi ujung tombak edukasi. Jadi semuanya baik dari Bank Indonesia maupun dari perbankan anggota Forpeka melakukan edukasi mengenai bagaimana caranya bertransaksi dengan aman begitu, dan bagaimana hak-hak konsumen lah begitu. Dan yang terakhir tentu ini menjadi wadah kolaborasi dalam penanganan pengaduannya nasabah begitu. Khusus untuk perlindungan konsumen, perannya Forpeka ini sendiri seperti apa itu? Kalau untuk saat ini kami sudah menggodok program untuk edukasi bersama. Selain itu program untuk edukasi ini menggunakan strategi komunikasi yang sudah kita tetapkan dan menggunakan strategi komunikasi dari kantor pusat lah, dari kantor pusat Bank Indonesia gitu. Kemudian berikutnya ada program lain yang sedang kami godok. Nah, ini mohon ditunggu tanggal mainnya. Nah itu rahasia ya. Masih. Ini Mas Faiz sudah mulai main rahasia nih. Memang begitu kayak. Iya. Tapi ini cukup menarik karena akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti apa itu? Kita tahu bahwa Bank Indonesia juga punya peran yang luar biasa dalam mengatasi hal-hal yang mungkin bisa merugikan masyarakat khususnya di bidang keuangan nih. Nah, tentu untuk upaya yang dilakukan di atas tentu ada upaya-upaya juga dari pihak Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi di masyarakat kita terkait dengan keuangan digital dan perlindungan konsumen. Karena seperti ini, kadang-kala masyarakat tahu melakukan yang entah itu pinjaman dan lain sebagainya, tapi literasinya kurang, ya kan? Betul, nah, itu bagaimana tuh Mbak Ria? Iya, jadi memang Bank Indonesia memang kita ini sedang aktif-aktifnya melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Itu melalui banyak kanal ya, berbagai kanal ya. Nah, yang paling kami tahu adalah hampir seluruh pengguna seluruh masyarakat Indonesia itu pasti punya handphone kan. Dan sekarang apalagi orang kalau sudah nonton Instagram, TikTok kadang lupa waktu. Jadi kami tuh memang sering edukasi juga terkait perlindungan konsumen sama memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan digitalisasi pembayaran seperti kris yang tadi dan segala macam. Jadi kami memang itu punya Instagram sendiri ya Mbak Mila. Instagram kami itu ada namanya peka_sulsel ya. Jadi Instagram kami itu di spell barangkali. Iya. PEKA _sulsel. Iya, jadi di situ terkait dengan perlindungan konsumen. Dan kalau untuk terkait dengan kris, kita juga ada namanya kris sulsel. Jadi QRIS _sulsel. Di Sambalu jangan lupa di follow Instagramnya supaya nanti Sambaluku di rumah dimanapun berada itu bisa terupdate terus. Ya, terupdate terus tentang informasi-informasi apa yang terbaru dari Bank Indonesia seperti itu. Nah itu dia. Nah yang pasti Sambalu banyak yang kadangkala juga mengeluhkan bagaimana. Nah itu bisa diadukan juga. Tadi kan pengaduannya di 131 ya. Iya 131. Iya 24 jam. Tentunya juga memfollow media sosial dari Bank Indonesia khusus untuk apa yang kita perbincangkan untuk hari ini. Sebenarnya masih mau ngomong 3 hari 3 malam Mbak Ria, Mas Faiz. Iya. Tapi khawatirnya nanti mana nih anggotanya datang ke Gamasi nggak muncul-muncul. Iya menarik sekali memang perbincangan kita apalagi mungkin sekarang. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Ria. Nggak tadi kan mungkin jadi Sambaluku di rumah. Instagramnya tadi jangan lupa ya di follow. Kita juga punya Instagram terkait dengan Bank Indonesia Sulsel. Di situ juga lengkap ya, Bank Indonesia Sulsel dicari saja. Jadi Sambalu di rumah seperti yang tadi mungkin saya sudah sampaikan terkait dengan Pinta, jangan sampai tanggal lahir tadi jadi kuingatkan Mami kembali, jangan bikin PIN dari tanggal lahir karena itu sangat mudah ditebak sama hacker seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada yang mungkin sudah kejadian jangan lupa diadukan ke kita pergi dulu ke penyelenggara atau ke banknya. Kalau sudah misalnya tidak menemukan titik temu, boleh ke Bank Indonesia seperti itu. Dan untuk ranah untuk perlindungan konsumen memang itu kita terbagi dengan OJK ya Mbak Mila. Jadi terkait dengan di Bank Indonesia sendiri memang kita lebih ke sistem pembayarannya. Seperti yang tadi tentang terkait kartu kredit,
kartu debit, kartu ATM yang biasa orang kenal dengan kartu ATM ya, misalnya transfer terus tidak masuk atau segala macam. Terus terkait dengan kris tadi yang kita bicarakan dan juga terkait dengan BIFAS. Mungkin karena memang kebanyakan yang datang kepada kami itu memang terkait dengan kartu kredit ya. Jadi Sambalu minta tolong juga kalau misalnya kita pakai kartu kredit mungkin bisa diukur-ukur juga pemakaiannya, karena banyak sekali nih Mbak Mila yang datang ke ini hanya gara-gara tunggakan Mbak Mila. Ya karena kita memang yang harus atur derita juga kalau pakai kartu kredit, karena memang enak. Karena enak sekali memang itu kalau kita menggesek. Kayak gesek nanti piku bayar deh, tapi tiba-tiba lupa jadi bayar, jadi tabe Sambalu ingatkan kembali. Mas Faiz mungkin ada mau disampaikan? Kalau dari saya ambil quotes dari Haji Roma Irama aja. Wis, jangan begadang. Oh, bukan ada, jangan begadang. Iya, ada satu lagi. Apa lagi tuh Mas Faiz? Judi itu dilarang oleh agama. Terlalu. Luar biasa. Habis ini ada lagunya Roma Irama. Baik, luar biasa. Mas Faiz, Mbak Ria, terima kasih banyak. Sambalu selalu peka, di peduli, kenali dan juga adukan. Di mana untuk obrolan kita hari ini sangat memberikan informasi yang cukup membantu Anda bagaimana supaya kita tetap aman nyaman seperti tema kita, aman nyaman bertransaksi di era digital dan sehat merdeka tanpa jedol ya. Dan jangan lupa follow media sosial Instagram dan juga apa tadi dari Bank Indonesia, Instagram gitu ya. Instagram Bank Indonesia Sulsel gitu kan. Nah, Sambalu sekali lagi terima kasih narasumber kita, saya ucapkan juga terima kasih ada Ibu Satriani Oktavia dan juga Pak Faiz Anggoro Mukti. Mudah-mudahan dapat jodoh sini Pak. Bonus itu Sambalu. Aminkan Sambalu. Aminkan. Beliau adalah tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP Pur dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel. Saya Mila, cukup sampai di sini saya mengawal Anda. Mudah-mudahan hari Anda tetap menyenangkan. Sambalu sukses selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ada biasanya kalau mau pamit, mari Kidi. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari Kidi. Oh, mari Kidi. Oh, mari Kidi.